Welcome to channel Felix Chris. Selamat datang, selamat menyimak. Hari ini spesial banget karena kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu petinggi-petinggi dari Sunda Empire. Enggak. Bohong. Oke, karena sekarang lagi banyak lagi dibicarakan tentang Sunda Empire, jadi kita ingin membahas tentang Sunda. Bukan Sunda Empire, tapi Sundaland. Nah, kira-kira apa Sundaland? Ada kaitannya kah dengan wilayah di Jawa Barat? Adakah kaitannya dengan suku Sunda? Adakah kaitannya dengan Indonesia? Nah, ini kita akan belajar sejarah jauh ke zaman dulu banget pokoknya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan like dan juga klik tombol notifikasi ya. Let's go! Nah, ilmuwan itu sepakat tentang adanya satu benua sebelum Indonesia ada yang diberi nama sebagai Sundaland. Ahli paleontologi ITB itu adalah Profesor Yadi Zaim itu mengatakan Sundaland ini sendiri adalah nama yang disepakati oleh komunitas ilmiah dunia. Menurut beliau, nama ini diberikan sudah sejak zaman dulu oleh peneliti-peneliti Belanda. Argumen pastinya kurang jelas, tapi saat itu pusat pemerintahan kolonial Belanda ada di Barat Jawa, itu sudah mencetuskan nama Sundaland ini sendiri, yaitu adalah daratan yang muncul di zaman es dan mengikuti kata Sunda juga. Jadi istilahnya namanya adalah Sunda Shelf dan Sundaland. Sundaland ini sendiri berarti adalah wujud Indonesia di zaman es. Itu kira-kira waktu laut surut 120 meter. Jadi istilahnya laut itu airnya nggak sebanyak sekarang, yang berakibat daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, bukan cuma itu, tapi juga semenanjung Thailand gitu ya, daerah-daerah Asia Tenggara itu ada di satu daratan besar. Itulah yang disebut sebagai Sundaland. Arnold H.L. Herring sendiri dalam bukunya The Historic Research di tahun 1846 itu mengatakan Sunda dan Jawa itu memang sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Bahkan geografer Romawi bernama Claudius Ptolemy menulis bahwa ada tempat bernama Sinde atau Sunda dan Jabadia atau Jawa Dwipa gitu, atau Jawa di wilayah bernama Aurea Corsonesus atau Golden Peninsula gitu. Itu ya wilayah Sundaland itu. Kemudian ada beberapa ilmuwan Belanda juga yang mulai meneliti tentang Sundaland, antara lain adalah Gustav Molengraaf dan juga Reinhold Willem van Bemmelen. Itu di paruh pertama abad ke-20. Bemmelen sendiri disebut-sebut sebagai orang yang pertama mengusulkan nama Sundaland. Nah, sampai sekarang para peneliti masih sepakat menyebut nama daratan yang tenggelam di bawah Indonesia itu sebagai Sundaland. Bagaimana akhirnya Sundaland bisa tenggelam? Yang jelas itu nggak langsung brek gitu ya, sekejap kemudian air menenggelamkan Sundaland, tapi ini proses yang terjadi sangat lama gitu, karena Sundaland ini tenggelam perlahan-lahan itu dari 18.000 tahun yang lalu di masa Last Glacial akibat pemanasan global. Jadi es mencair, kemudian permukaan laut naik sampai akhirnya itu permukaan laut naik 20 mm per tahun, dan akhirnya benua Sundaland tenggelam sepenuhnya di masa Holocene 12.000 tahun yang lalu. Seperti apakah kehidupan di Sundaland? Nah, ini yang seru nih, kita ngebahas bukan cuma tanahnya aja, tapi yang situasi seperti apa gitu ya yang ada di Sundaland saat itu. Benua ini sendiri kan meliputi Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Natuna atau Laut Cina Selatan, kemudian Thailand Peninsula. Wilayah itu kan wilayah daratan yang besar, dan kehidupan di sana itu dari tim ilmuwan menemukan bukti sebuk sari atau polen rumput di zaman es di Gua Saleh, kawasan Kras itu di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, membuktikan bahwa wilayahnya Sundaland itu terdiri dari savana atau padang rumput dan juga hutan. Jadi hutannya itu ada di wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, hutan lebat, kemudian wilayah dari yang kita tahu sekarang Thailand, Malaysia, kemudian laut di antara Sumatera dan Kalimantan itu adalah padang rumput yang luas. Kalau hewan-hewannya sendiri, ternyata di wilayah Sundaland itu adalah istilahnya kebun binatang raksasa, hewan-hewan zaman es gitu. Gajah-gajah purba, kemudian mamalia-mamalia zaman es itu konon katanya hidup di wilayah Sundaland.
termasuk rusa, babi, banteng, dan nenek moyang harimau yang gigi panjang itu juga hidup di wilayah Sundaland saat itu. Kalau Sundaland sendiri adalah satu wilayah yang besar, kita coba nengok sedikit gitu ya ke tetangganya Sundaland. Ternyata pada saat itu ada juga wilayah lain yang masih berbentuk benua, yaitu adalah benua besar yang terdiri dari Papua dan juga Australia. Itu disebut oleh para ilmuwan sebagai benua Sahul, yaitu benua gabungan antara Papua dan Australia. Di zaman es juga di sana banyak terdapat hewan-hewan kuno seperti megafauna, yaitu leluhur komodo bernama Megalania, kemudian leluhur kanguru, singa berkantung, dan masih banyak lagi. Terus, apa yang ada di antara benua besar Sundaland dan juga Sahul, itu di tengah-tengahnya ternyata ada wilayah yang kita tahu sampai sekarang, yaitu adalah wilayah Sulawesi. Itu disebut sebagai garis Wallace. Itu adalah wilayah yang diidentifikasi oleh Alfred Russel Wallace sebagai batas timur jangkauan fauna Asia dan juga fauna-fauna dari wilayah Australia. Jadi makanya sekarang kita tahu di wilayah itu, wilayah Sulawesi, kemudian Lombok, kemudian Timor, satwa-satwanya unik gitu ya. Terutama kita bisa lihat sekarang di wilayah Sulawesi kayak ada anoa, babi rusa. Itu adalah satwa yang memang cuma ada di situ gitu, karena itu adalah wilayah batas antara Asia dan juga Australia. Dan wilayah yang dilalui garis Wallace ini sendiri dari dulu memang tidak pernah tersambung dengan land bridge atau jembatan daratan, karena memang ada palung-palung laut yang dalam. Jadi wilayah itu memang dari dulu terpisah gitu kan, beda dengan Sundaland yang dulu adalah satu daratan besar, atau wilayah Papua dan Australia yang daratan besar. Kalau wilayah yang di antara itu memang kepulauan yang dari dulu ya memang di situ aja gitu, nggak terhubung dengan wilayah daratan manapun. Wilayahnya udah, kemudian hewan-hewannya udah. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah manusia. Adakah manusia di wilayah Sundaland? Ternyata menurut Stephen Oppenheimer, itu penulis Eden in the East, yang juga merupakan guru besar di Oxford University Inggris, itu mengatakan beliau itu meneliti struktur DNA manusia selama puluhan tahun, mulai dari DNA manusia modern yang sudah punah dan DNA manusia penghuni bumi saat ini. Dan menurut Oppenheimer Theory mengatakan nenek moyang induk peradaban modern seperti di Mesir, Mediterania, atau Mesopotamia itu ternyata berasal dari wilayah Tanah Melayu gitu, atau yang sekarang juga dikenal dengan sebutan Sundaland. Jadi peradabannya dari sini dulu gitu. Sundaland tumbuh peradaban, kemudian zaman es, air mulai masuk dan memisahkan wilayah kepulauan-kepulauan itu. Akhirnya orang-orang ini mencar gitu ya. Salah satunya atau salah beberapanya itu masuk ke wilayah Mesir dan Mesopotamia gitu. Jadi kesimpulan dari teori ini adalah memang semua peradaban itu berasal dari wilayah Indonesia saat ini, sebelum sampai akhirnya wilayah Indonesia dan Asia Tenggara itu tergenang oleh tanda kutip banjir besar karena kenaikan permukaan laut. Kemudian mereka menyebar ke wilayah-wilayah lain di seluruh dunia gitu. Tapi sampai sekarang teori ini memang masih jadi perdebatan juga gitu, karena sangat jauh bertentangan dengan teori-teori tentang peradaban manusia sebelumnya gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak kira-kira dengan teori ini yang mengatakan bahwa Sundaland itu adalah asal peradaban manusia-manusia dari masa lalu? Mungkin harus lebih banyak meneliti kita kali ya. Kita tunggu update-update penelitian para ilmuwan selanjutnya. Mungkin akan ada fakta-fakta lain yang muncul selain ya. Thank you. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung menyimak cerita tentang Sunda Empire. Bukan Sundaland kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.